Mira ya, ya. Jadi itu itu ada masih ada kegiatan yang lain kan eh, di dalam apa tuh masih ada kegiatan bukan hanya ada doa subuh itu diikutin ya, diikutin Mbak, terus bisa diikutin ya, masih ada yang lain ikutin belajar Alkitab belajar ya, dan terus itu nggak bisa mengatakan kita itu oh saya udah sudah giat udah hebat udah bisa udah pintar udah ini udah rasanya aku udah benar nih tapi kenapa ya kenapa ya kok masih begini ya. Ya itu yang harus kita belajar. Jangan seperti kita berkata seperti itu. Ya, jadi pokoknya ikutin aja jalannya Tuhan itu nggak salah kita nggak salah pasti. Ya, ada kepastian, kepastian di dunia ini, kepastian di akhir nanti di surga juga ya kekal. Ya ada kekekalan sampai kekekalan dan sampai di situ. Ya, ya itu aja yang saya ingin bagikan ya. Ya satu kesimpulan yang penting adalah bahwa kita tidak salah pilih Tuhan. Jadi pilihan tuh ada di tangan kita. Yaitu aja. Tuhan tuh nggak membuat kita itu seperti itu aja ya. Ya terima kasih Tuhan Yesus itu baik. Pengorbanannya sangat kita apa nggak bisa kita balas lah. Sekali pakai nyawa kita tapi nggak bisa. Itu aja ya. Nah, selamat pagi. Shalom semua. Ya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Kus untuk ungkapan syukur juga arahan-arahan sahabat orang muda. Selamat pagi juga bagi Pak Raja, Kak Raja, juga Pak Alex. Selamat bergabung dengan kami. Yang di pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, terima kasih untuk setiap ungkapan syukurnya. Adalah bahwasanya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur kita semua tidak dapat membalas cinta kasih-Nya. Dan semua yang Tuhan buat baik adanya. Pandangan kita terbatas sebagai manusia, tapi kita bersyukur ketika kita mau mempercayakan kepada Tuhan, kita percaya untuk setiap kasih setia Tuhan dan segala yang Tuhan buat baik adanya. Bapak Ibu dan muda, kita ada dalam pertemuan pagi. Untuk itu saya mengundang kita untuk mempersiapkan diri kita, hati dan pikiran kita, untuk kita dapat ada dalam perenungan bersama. Bapak Ibu dan sahabat orang muda, dari buku perenungan Yesus Nama, di atas segala nama, bersyukur bahwa kita sudah ada di tanggal 10 yang kedua, 10 Februari 2024, 11 Februari 2024, dan Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman bersama-sama, sebentar nanti jika ada yang mau memberi tambahan atau sharing untuk firman Tuhan, boleh diberikan. Dan sebelum itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Kami boleh mengucap syukur melihat akan setiap kebaikan-Mu. Benar ya Tuhan bahwa setiap kasih-Mu tidak bisa kami balas. Dalam pergumulan kami di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, selalu ada penderitaan, ada perpisahan, ada juga banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Tuhan yang pasti, dan kami memiliki penghiburan di dalam Engkau. Di pagi ini ketika kami tertunduk bersama-sama, kami mohon tuntunan dan hikmat-Mu ya Tuhan, menyadari bahwa firman kudus, biarlah ya Tuhan, firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami, dan biarlah firman-Mu juga menjadi kehidupan dalam kehidupan kami. Kami perlu kuasa yang kudus ya Tuhan, biarlah kuasa dari Allah Roh Kudus mengurapi kami sehingga kami dapat mengerti apa yang diperkan oleh firman-Mu, dan kami disanggupkan untuk mengambil bagian, terlebih lagi untuk melakukannya dalam hidup kami. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk suara-Mu yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Orang muda, perenungan pagi kita terambil dari buku perenungan Yesus Nama di atas segala nama. Dan di pagi ini tema besar kita yaitu Komandan Makhluk Cerdas Surga. Komandan Makhluk Cerdas Surga. Yohanes 1 ayat 3 berfirman,
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Jika Kristus menciptakan segala sesuatu, Dia ada sebelum segala sesuatu. Kata-kata yang diucapkan sehubungan dengan hal ini begitu menentukan sehingga tidak seorang pun perlu ragu. Kristus pada dasarnya adalah Tuhan dalam arti yang tertinggi. Dia bersama Tuhan sejak kekekalan. Tuhan atas segalanya diberkati selamanya. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang ilahi, ada sejak kekekalan, pribadi yang berbeda namun satu dan yang biasa. Dia dan penghormatan serta penjagaan dari malaikat dari para diterima oleh sebagai haknya. Ini bukan merampok Tuhan. Tuhan menciptakan sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama dahulu. Sesudah pada sama purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum raya, aku telah lahir sebelum ada sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertarik dan lebih dahulu dari bukit telah lahir, sebelum Ia membuat bumi dan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia siapkan aku di sana, ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Amsal 8 ayat 2 sampai 27. Ada terang dan kemuliaan dalam kebenaran bahwa Kristus adalah satu dengan Bapa sebelum dunia dijadikan. Ini adalah cahaya yang bersinar di tempat gelap, membuatnya bersinar dengan kemuliaan ilahi yang sejati. Kebenaran ini yang sendirinya sangat khusus menjelaskan kebenaran-kebenaran lain yang misterius dan tidak dapat dijelaskan. Sementara itu diabadikan dalam terang, tak terhenti dan tak dapat dipahami. Sebelum gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan selamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Mazmur 90 ayat 2. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Matius 4:16. Di sini berada Kristus dan tujuan dari manifestasinya ke dunia kita ditampilkan sebagai berkas cahaya yang hidup kekal. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak Mika 5. Renungkan lebih dalam. Bagaimanakah saya dapat menikmati kebenaran Tuhan yang diselimuti misteri. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, di pagi ini kita diingatkan kembali mengenai satu pribadi indah, Yesus, komandan makhluk cerdas surga. Dan di pagi ini kita diajar untuk merenungkan lebih dalam, bagaimanakah saya dapat menikmati kebenaran-kebenaran Tuhan yang diselimuti misteri. Ada begitu banyak hal yang kita pelajari sebagai kebenaran, namun masih penuh dengan banyak misteri, seperti mengenai kealahan, kemudian mengenai kematian. Masih banyak misteri di sekeliling kita, karena kita belum melihat lebih jelas lagi. Namun kita memiliki pengharapan pagi ini kepada siapa kita berharap adalah tepat, yang mana memiliki pengharapan kepada satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, Tuhan Yesus Kristus. Di pagi ini kita akan kembali kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan yang kita sembah, dan yang pasti kita adalah makhluk ciptaannya dalam pergumulan. Diingatkan bahwa kalau kita memiliki atau mempunyai sesuatu yang sangat kita sayangi, pasti ketika kita kehilangan atau juga yang kita miliki ini terluka atau menderita, pasti kita juga memiliki
hal yang sama, merasakan yang sama, kita juga pasti sangat menderita. Begitulah tuh, bayangkan kalau seorang ibu kehilangan anaknya karena dia telah melahirkan anaknya dengan susah payah, membesarkannya juga dengan susah payah, begitu juga seorang ayah. Tapi pada akhirnya melihat bahwa akan ada perpisahan, pasti sangat menyakitkan. Itu juga Tuhan yang menciptakan kita. Betapa lebih menyakitkan bagi Tuhan ketika yang menciptakan kita, kemudian karena pilihan kita yang salah dalam dosa, akhirnya pisah dengan Tuhan, namun dengan segala kuat kuasa, dengan segala kasihnya bagi kita, kembali berjuang untuk penebusan kita, untuk keselamatan kita lagi. Jadi kita punya juru selamat yang sangat luar biasa, dibanding ada begitu banyak misteri dalam kebenaran yang telah kita pelajari. Kita tahu bahwa itu kebenaran, namun masih banyak hal yang perlu kita juga terus renungkan dan belajar. Untuk itu, di dalam sekolah Kristus sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus terus belajar. Tidak pernah selesai kita dalam mempelajari Alkitab. Ada begitu banyak kebenaran yang harus kita pelajari dengan penuh kerendahan hati. Kita mana Tuhan yang adalah Allah, dia juga sama, dia juga adalah komandan makhluk cerdas surga, sehingga pada waktu kita lihat Lucifer sebelum ke dalam dosa yang mengakibatkan dosa ini juga menjadi batu sandungan bagi malaikat lain, bahkan bagi kita sampai saat ini, karena pada saat itu dia iri dan juga dia melihat bagaimana Tuhan adalah komandan dari malaikat, para malaikat, sehingga sebagai satu malaikat juga dia merasa. Nah, pada saat itu Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita mungkin masuk surga. Iblis sudah pernah alami surga, jadi kita perlu berhati-hati. Ada begitu banyak kebenaran yang harus kita pelajari dengan kerendahan hati, minta tuntunan Tuhan, minta kuasa Roh Kudus, karena iblis yang sudah berada di surga dengan kebenaran yang begitu banyak yang dia dapatkan pun pernah salah arah dan salah jalan, hingga mengakibatkan ia berada dalam kebinasaan. Apalagi kita yang sudah jatuh dalam dunia yang penuh dosa, kita perlu pimpinan dan tuntunan Tuhan, kita perlu kecerdasan surga, kita perlu terus-menerus terhubung dengan Tuhan Yesus, sehingga di pagi ini kita dilihat, ingat kembali bagaimana Tuhan sebagai Allah kita Yesus, karena ini yang dipertanyakan bagi banyak orang yang tidak percaya terhadap Tuhan Yesus adalah bahwa yang tidak dipercaya dan menjadi perbincangan, terutama bagi dunia-dunia non-Kristen, bahkan di dalam kekristenan pun juga ada yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Raja, adalah Tuhan yang harusnya kita sembah. Dan di pagi ini kita diingatkan kembali bagaimana segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita lihat kembali bagaimana dalam penciptaan Tuhan Yesus bersama-sama dengan Allah Bapa, bersama-sama dengan Allah Roh Kudus. Kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga, di sana sudah menyatakan kerajaan oknum kealahan. Bagaimana ada Allah Bapa, ada firman yang hidup yang adalah Tuhan Yesus, dan ada juga Roh Allah yang jadi puji Tuhan bahwa kita memiliki 3 pribadi kealahan yang luar biasa dalam satu kesatuan, dan kita tidak sendirian. Kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Untuk itu Tuhan, untuk kecerdasan Tuhan yang melampaui akan iblis dan para malaikatnya yang telah jatuh, dan kita bersyukur bahwa Amsal 1 ayat 7 katakan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, dan segala misteri akan terbuka dengan jelas ketika kedatangan Tuhan kedua kali. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri pada saat ini. Dalam ketidakpengetahuan ada Alkitab yang dapat kita pelajari dengan tuntunan Roh Kudus.
Ada alat-alat Tuhan yang dapat membuat kita lebih cerdas. Di dalam Daniel, bahwa dalam kitab Daniel menyatakan bahwa pada akhir zaman Tuhan akan membukakan kebenaran-kebenaran dengan lebih jelas lagi bagi kita. Dan di pagi ini kita diingat bahwa kita punya komandan mahkota surga. Jadi kalau di surga berarti mengetahui kecerdasan di dunia. Jadi kita punya komandan, kita punya Tuhan Yesus yang hadir, kita imani hadir di dunia ini, yang sudah hidup bersama-sama dengan para murid, yang walaupun para murid pada waktu itu tidak mengerti, tapi setelah perjalanan yang mereka juga dapat mengerti, kita meyakini kita adalah murid-murid Tuhan di pagi ini dalam persekutuan doa. Kita harus terus belajar, harus terus berada terhubung dengan Tuhan, sehingga di pertanyaan renungkan lebih dalam, bagaimanakah saya dapat menikmati kebenaran-kebenaran Tuhan yang diselimuti misteri. Begitu banyak hal yang penuh dengan misteri. Kita boleh mengakui bahwa banyak hal yang perlu untuk terus kita pelajari. Terlebih lagi dengan pertolongan Tuhan, biarlah iman pengharapan kita tidak pernah goyah untuk banyak hal yang membuat kita goyah, tapi kita boleh terus teguh, berpegang pada firman Tuhan yang hidup, yang kita yakini bersama, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam kesalahan. Terangnya tetap akan terbuka bagi kita, memberikan ilham, memberikan pengertian. Terlebih lagi, kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak akan ada lagi. Semuanya akan terbuka, dan kita akan lebih mengerti akan setiap kita pelajari pada saat ini. Mudah, saya mengundang kita, terutama dalam misteri kealahan, kita mari minta tuntunan Tuhan agar kita benar-benar dapat mengerti betapa indahnya oknum kealahan kita, Tuhan Yesus, Allah Bapa, Roh Kudus, dan tuntunan dan pimpinan Tuhan untuk dengan keterbatasan kita yang pada saat ini kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi pemahaman yang benar akan firman Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Puji Tuhan, komandan makhluk cerdas surga, Tuhan Yesus Kristus yang selalu membangunkan kita dengan setia, dan setiap pagi kita diberikan kekuatan lewat firman Tuhan, penghiburan bagi kita yang bergumul. Kita memiliki jaminan bahwa setiap kita memiliki solusi ketika kita ada dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, di pagi hari ini kiranya perenungan menjadi bagian kepada kita semua, dan mungkin ada tambahan dari hamba Tuhan, Pak Pendeta Rimbi, Pak Pendeta Titus. Baik. Saya persilahkan. Baik, Nona Mira. Bicara mengenai misterius ini, beta anjurkan kita akan kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ada banyak sekali misterius. Tapi itu cuma bagian-bagian yang menjadi untuk tambahan pemikiran. Tetapi bagi saya, berbicara mengenai apa yang dikatakan tadi di dalam ayat, tanpa dia tidak ada yang jadi. Tujuannya adalah kita hubungkan ayat ini dengan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, "Aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup." Ini Tuhan Yesus sendiri katakan. Dia memang adalah komandan yang cerdas. Dan sepinter-pinternya kita, sehebat-hebatnya kita, sebanyak segudang pengalamannya kita, tidak dapat melebihi komandan yang cerdas. Malah, saya selalu ulang-ulang,
Yohanes 15 ayat yang kelima mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa, saudara-saudara? Kalau komandan bicara, saudara-saudara, atau kita semua yang ada di sini, tidak ada yang boleh bantah. Komandan katakan A, kita harus buat A. Komandan katakan B, kita harus buat B. Walaupun ada pemikiran-pemikiran di dalam pikiran kita. Kok kenapa begini? Kok kenapa begini? Apa sebabnya begini? Muncul misterius-misterius tertentu. Tetapi kita harus taruh di dalam pikiran kita. Kita harus taruh di dalam otak kita. Komandan kita ini bukan komandan sembarangan. Komandan cerdas. Sepinter-pinternya kita. Apa yang kita pikirkan? Jangan itu mengganggu fokus kita kepada komandan. Jangan itu mengganggu pikiran kita kepada komandan. Itu cuma bagian-bagian yang seringkali iblis sodorkan. Supaya kita tidak fokus kepada komandan kita. Iblis sodorkan itu misterius-misterius itu seringkali buat saya. Supaya kita tidak memandang. Dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Jangan kita lepas pandangan kita dari komandan kita. Jangan. Kalau kita lepas pandangan kita dari komandan kita akan jatuh. Masih ingat cerita di dalam Alkitab. Ketika Petrus dia minta, Tuhan, bolehkah saya berjalan sama seperti Tuhan di atas air? Oh, Tuhan izinkan. Tetapi apa yang terjadi? Memang dia berjalan. Ketika dia berjalan, apa yang terjadi? Oh, pemikiran manusia 100% muncul. Dia seolah-olah menunjukkan kepada teman-teman, hei, coba lihat sama saya. Cuma saya yang berjalan di atas air. Dan itu menyebabkan dia kehilangan fokus kepada Yesus. Itu menyebabkan dia kehilangan pandangannya dari Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Dia harus berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan itu artinya kembali fokus kepada Yesus. Dan ketika dia kembali kepada fokus kepada Yesus, dia diangkat dari tenggelamnya. Betapa penting, saudara. Saya arahkan kita kepada bicara tentang komandan, saudara. Jangan lupa. Jangan kita kehilangan pandangan kita kepada komandan kita. Jangan kita kehilangan fokus kepada komandan kita. Apa yang dia perintahkan, apa yang dia sampaikan, kita harus taruh di dalam otak kita. Itu yang benar. Walaupun mungkin ada pikiran-pikiran yang lain yang muncul, misteri-misteri. Penting juga ini misteri-misteri, tetapi buat beta, ada waktu untuk kita pelajari itu. Mari kita fokus kepada Yesus, pandang kepada Yesus, sehingga ketika dia datang pada kali yang kedua, kita boleh diselamatkan. Dan semua pertanyaan misteri itu kita boleh tanyakan kepada Yesus secara langsung. Itu yang boleh saya sampaikan di pagi hari ini. Akhirnya kita akan menikmati kekekalan bersama-sama dengan dia. Sekali lagi, jangan kita kehilangan pandangan kita kepada Yesus. Jangan kita kehilangan fokus kita kepada Yesus. Mari kita lakukan apa yang dia sampaikan. Karena apa yang dia sampaikan, itulah yang paling tepat. Dia adalah komandan yang cerdas. Dan akhirnya, apa yang dia rindukan. Yohanes 3 ayat 16. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah kehidupan yang kekal selalu menjadi fokus juga bagi kita untuk terus memandang kepada Yesus, untuk menjadikan dia sebagai komandan kita, dan akhirnya kita boleh mengikuti jejak Yesus, dan jejak Yesus itu bukan hanya di bumi, sampai di dalam kerajaan surga. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan buat hamba Tuhan.
Pak Pendeta Rimbing, puji Tuhan untuk perenungan di pagi ini. Bagi kita semua, mari kita ikuti arahan komandan. Kadang kita keras kepala dalam banyak hal, tidak mau mengikuti komandan dan merasa bahwa kita yang adalah komandan. Tapi di pagi ini, kecerdasan kita terbatas karena kita sudah ada dalam dosa. Seberapa pintar pun kita, selalu ada keterbatasan. Untuk itu Amin. diperlukan hati untuk terus dapat minta tuntunan Tuhan, berada di jalan-jalan Tuhan. Sementara komandan yang adalah makhluk cerdas surga saja memiliki kerendahan hati menjadi kita yang manusia yang rendah ini, apalagi kita yang terbatas. Untuk itu mari dengan penuh kerendahan hati terus mengarahkan fokus kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah komandan. Dan ketika kita mengaku Ia adalah komandan, biarlah kita juga belajar mau menurut. Karena terkadang kita juga tidak menurut komandan kita, tapi kiranya perenungan di pagi ini, apapun yang menjadi misteri, apapun menjadi hal-hal yang masih kita pertanyakan, tidak memisahkan kita dari kasih sayang Tuhan dan kebenaran-kebenaran Tuhan Amin. yang akan dibukakan bukan hanya pada saat ini, tapi sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, kita sudah ada dalam perenungan dan kita akan ada dalam persekutuan doa bersama. Untuk itu saya mengundang Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, jika memiliki usulan doa, boleh dikirimkan via chat untuk kita dapat doakan bersama. Dan mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, sambil kita merefleksikan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan lewat lagu pujian yang akan diputarkan.